Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril Qur'an al-munqidul azim wal mursyidul hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para habaib, para asatidzah, para pecinta Allah dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam kali ini kita sambung kembali bacaan kitab Hadis Arba'in Nawawi karya Imam An-Nawawi sampai pada hadis ke-24. Masih pada potongan daripada hadis ke-24 tersebut, sebab teks daripada hadis ke-24 ini masih sangat panjang. Sebab hadis yang ke-24 ini merupakan hadis qudsi yang merupakan firman daripada Allah Subhanahu wa taala namun tidak diletakkan di dalam Al-Qur'an. Hadis ini berkaitan, yang pertama kali kita ulang kaji sekejap tentang larangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat manusia, terlebihnya khasnya umat Islam, untuk tidak menzalimi, untuk tidak berbuat zalim dan menzalimi sesamanya. Terlebih lagi di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan haram 4 yang diharamkan lebih lagi daripada bulan-bulan yang lain. Dan kemudian pada hadis ini juga macam mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu meminta kepada Allah petunjuk. Meminta kepada Allah petunjuk itu bukan berarti kita ini tak ada hidayah, kemudian kita minta hidayah. Dan kita ini sekarang di dalam masjid, di rumahnya Allah, kita sudah dapat hidayah. Lepas itu kenapa di dalam Al-Quran selalu disebut ihdinas siratal mustaqim, yang mana pada beberapa bulan lepas sudah kita jelaskan. Nah, maknanya di sini kita akan tambahkan sahaja, sebab yang sebelumnya sudah kita jelaskan kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu meminta hidayah, terlebih lagi diletakkan di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, kita minta semoga Allah kekalkan hidayah tersebut di dalam diri kita sehingga kita meninggal dalam keadaan hidayah. Artinya kita meninggal dalam keadaan Islam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedua, ketika Allah memerintahkan kita untuk selalu meminta hidayah, maknanya meminta dapat makrifat dan ilmu tentang rincian dan detail perintah daripada Allah dan perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita diperintahkan salat, kita akan laksanakan salat. Tapi ketika kita selalu meminta hidayah, Allah akan berikan kita kemampuan, peluang untuk memahami ternyata ada salat sunnah sebelum itu. Ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah witir, yang sebagian para ulama menjadikan sholat sunnah duha dan witir itu termasuk daripada mengikut rawatib. Kepentingan daripada sholat duha dan sholat witir itu karena dianggap sangat-sangat berat. Berat itu maknanya diambil berat, penting sekali, sehingga sebagian itu menganggap ini ekor daripada sholat sunnah rawatib. Artinya karena sangat pentingnya. Dan sebab itulah kita sentiasa meminta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah perintahkan Sayyidina Ali untuk selalu meminta hidayah kepada Allah. Rasulullah juga perintahkan kepada Sayyidina Hasan untuk selalu meminta petunjuk kepada Allah, yang selalu kita baca setiap salat subuh, Allahumma hdina fi man hadait. Itu kan maknanya, ya Allah berikanlah kami petunjuk sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk kepada yang lain. Maknanya semoga kita mendapatkan peluang untuk memahami rincian daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salah satu daripada beberapa makna kita selalu meminta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan pernah risau kalau ada orang-orang di luar Islam yang mengatakan, kenapa engkau muslim tetapi engkau masih meminta hidayat sedangkan engkau sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Itu salah satu daripada isu yang membuat orang-orang yang tak belajar langsung keluar daripada Islam karena mereka tidak memahami betul-betul apa itu surat Al-Fatihah.
Nah, kemudian di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagaimana yang pada kelas sebelumnya telah kita jelaskan. Di dalam hadis ke-24 Allah selalu memanggil kita dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku. Allah menisbatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah paling cinta ketika kita betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba itu tak pernah protes atas semua apa yang diperintahkan dan tak pernah geram atas apa yang semua dilarang. Itu menunjukkan kita betul-betul menghambai diri kita sebagai hamba Allah. Dan Allah katakan, ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini lapar kecuali yang aku berikan makan. Maknanya Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita semua ini betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai yang memberi makan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tak ada yang namanya umat Islam itu mati kelaparan karena tak dapat makan, itu tak ada. Kemudian kenapa terjadi kelaparan? Rasulullah menjelaskan di dalam maknanya, mereka dibuat lapar. Entah dibuat lapar secara politiknya, entah secara ekonominya, sehingga mereka mati kelaparan. Dipotong dia punya supply chain-nya supaya tak sampai makanan ke sana. Kalau kembali kepada fitrahnya manusia, Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah dah bagi tahu tak ada siapapun yang berada di muka bumi ini, haiwannya, jinnya, pokok-pokoknya, kecuali Allah dah jamin rezeki dia. Kejaminan itu rezeki untuk kita makan. Artinya tak akan ada lagi mati kelaparan karena kurang. Kita hidup dekat bumi tiba-tiba tak ada makanan. Tak. Allah sudah janji Allah akan memberikan makanan tersebut. Jadi kejadian-kejadian lapar itu semua, kelaparan yang terjadi dibuat seperti itu sebagai bentuk bukti ada manusia-manusia yang itu berbuat zalim. Ada manusia-manusia yang mementingkan kepentingan pribadinya dia meskipun menghancurkan orang lain, meskipun menghabisi nyawa orang lain. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fastat'imuni ut'imkum. Kalian ini kan hambaku, kalian ini lapar kata Allah. Kalau kalian ini hambaku dan kalian lapar, maka mintalah kepadaku makanan kata Allah Subhanahu wa taala. Minta kepadaku makanan, ut'imkum, aku pasti akan beri engkau makanan. Aku pasti akan mudahkan engkau untuk mendapatkan makanan. Aku akan berikan ilham kepada engkau, ini boleh dimakan, ini tak boleh dimakan. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita dan ingin kita itu selalu minta kepada Allah. So itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu hatta walau milh." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah meskipun engkau ini minta garam dekat dapur. So itulah beberapa para salaf, orang-orang dahulu, orang-orang soleh. Kalau anaknya nak minta sesuatu, pasti akan diajarkan, oke nak, engkau angkat tangan, engkau berdoa, ya Allah, aku minta ini. Nanti ayahnya atau maknya yang bagi, oke nih, Allah dah bagi. Supaya tersimpan di dalam minda anak tersebut, aku setiap kali minta kepada Allah, pasti terkabulkan. Kenapa? Karena itu bentuk praktik kita atas apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ke-24. Kemudian sambungannya lagi, nah, ini yang kita daripada tadi ini kita sudah ulang kaji. Yang sekarang baru kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh. Wahai hambaku, dipanggil lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan ini panggilan yang khas. Nanti di bulan Ramadan kita juga dipanggil lagi dengan panggilan yang khas untuk berpuasa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini ialah hamba yang tak pakai pakaian kecuali yang pernah aku beri pakaian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, was'alullaha min fadlih. Maknanya Allah perintahkan kita untuk minta daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah mengajarkan kepada kita, kalau kalian nak minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung kalau nak minta. Jangan minta, ya Allah bagi aku baju satu aja, jangan. Minta, ya Allah bagi aku 1.000 baju. Ya Allah kalau perlu bagi aku kilang baju. Minta kepada Allah. Sebab permintaan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah daripada anugerahnya Allah. Maknanya anugerahnya Allah tak ada hadnya. Anugerahnya Allah itu tak ada hadnya. Sebab itu Allah perintahkan kita untuk minta. Allah perintahkan kita untuk minta, tetapi justru kita kadang-kadang meminta kepada selain Allah. Nah itu ada problemnya. Maka kata Allah, engkau minta kepada aku, nanti yang pertama aku akan bagi directly. Yang kedua, aku akan bagi melalui makhluk-makhlukku. Yang ketiga, aku akan berikan kau jalan mudah untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Tiga-tiga itu ialah bentuk ijabah daripada Allah atas apa doa-doa yang telah kita minta kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan melalui cara yang terbaik yang Allah ketahui untuk kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita minta pakaian, nanti aku berikan pakaian. Pakaian ini termasuk pakaian zahir dan pakaian batin. Sebab itulah kata Nabi Isa alaihissalam, wahai anak Adam, anta aswa'u bi rabbika dhannan hina kunta akmalu aqlab. Kata Nabi Isa alaihissalam, wahai anak Adam, engkau nih kalau dah dapat berpikir, engkau punya akal sudah sedikit matang, justru ketika akalmu matang, engkau semakin sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna lafaz tersebut? Kata Nabi Isa, semakin engkau matang, semakin engkau sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Isa, dijelaskan lagi. Nabi Isa mengatakan, kenapa? Li'annaka taraktal hirsa hina kunta janinan mahmulan wa radhi'an makfulan. Kenapa sampai setiap akal kita semakin matang, kita semakin sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab ketika kita berada di dalam perut ibu kita, janin, kita tak pernah punya rasa rakus untuk makan. Kita sudah yakin pasti mak kita bagi makan. Dan yang kedua, ketika masih disusui, dia yakin makanan itu daripada susu maknya. So dia tak pernah risau. Dia datang dia ke maknya, pasti dia dapat makanan. Tetapi ketika sudah dewasa, sudah tak disusui lagi oleh maknya. Yang hadir di sini sudah tak disusui lagi kan oleh maknya. Tak. Itu kebaikan mak kita yang sering kita lupakan. Kalau mak kita daripada dulu masih dia tak ceraikan susu itu tadi, maka sampai besar pun orang susu. Tapi nasib baik tak ada yang hadir di sini masih susui maknya. Itu namanya istilahnya fatr di dalam bahasa Arab. Itu salah satu usaha daripada mak kita. Ditahan sudah cukup, akhirnya kita tak cari makanan daripada susu mak kita. Nah, kata Nabi Isa, ketika engkau faham, engkau sudah berkembang daripada janin, ketika engkau dah tahu engkau dah tak menyusu dengan mak engkau, ketika itu kan dia sudah mulai faham. Dia sudah tahu, oh makan ini seperti ini, oh minum itu seperti ini. Mulai dia syak. Wih, aku kalau tak keluar tak dapat makan nih. Aku kalau tak buat macam ni, macam mana aku nak makan? Aku kalau tak hadir Masjid Al-Irsyad tak dapat makan. Aku kalau tak pergi tak dapat ini, tak dapat itu, tak dapat ini, tak dapat itu. Terus, kata Nabi Isa, semakin sempurna akalmu, justru engkau semakin sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan manusia. Sepatutnya semakin matang akal kita, justru kita semakin yakin adanya Allah dengan pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah hanya perintahkan kita untuk minta. Allah perintahkan kita untuk minta. Kemudian disambung kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meriwayatkan tentang hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'un." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian semua nih, orang semua nih sentiasa melakukan kesilapan. Bilaili wan nahar,
selalu melakukan kesilapan di malam hari dan pagi hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita seperti itu. Kenapa? Sebab buktinya seperti itu. Kadang-kadang kita pagi bermaksiat, malam rehat. Kadang-kadang pagi taat, malam maksiat. Sebab itu di dalam riwayat hadis yang lain, Allah itu menunggu siapa yang tadi paginya maksiat, taubatlah kepada aku di malam hari, aku akan ampuni dosamu. Siapa yang tadi malam bermaksiat, taubatlah di pagi hari, aku akan ampuni dosamu. Karena kita akan selalu melakukan perbuatan kesilapan. Dan ketika Allah melakukan seperti itu, Allah berfirman, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Allah katakan, wahai hamba-hambaku, kalian semua ini selalu berbuat silap. Pagi berdosa, malam berdosa, petang berdosa. Kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kau jangan risau, minta kepada aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Jadi maknanya sekarang ini Allah sedang berbicara kepada kita untuk menenangkan kita yang selalu melakukan perbuatan dosa, jangan pernah lupa untuk bertaubat. Sebab dulu iblis bersumpah di hadapan Allah. Iblis mengatakan kepada Allah, demi kemuliaanmu dan keagunganmu wahai Allah, aku akan sesatkan makhluk-makhlukmu sehingga dia selalu melakukan maksiat kepadamu. Ketika iblis bersumpah kepada Allah, Allah balas juga dengan sumpah. Wahai iblis, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku akan sentiasa mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka beristighfar kepadaku dan memiliki keyakinan hanya aku yang akan mengampuni dosanya. Aku akan ampuni dosa-dosanya macam mana pun, aku tak peduli langsung. Shock iblis ketika Allah mengatakan seperti itu. Kenapa? Sebab iblis nak cari kawan ke neraka. Sebab iblis nak cari kawan untuk temani dia di neraka. Kawan-kawan iblis nanti di neraka, ketika dia dah masuk neraka, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia protes kepada iblis, iblis, kau cakap dulu nak masukkan aku syurga, kenapa masukkan aku dalam api neraka? Kata iblis, lantang kau, siapa suruh ikut aku, dah tahu aku ni penipu, kau tak baca kau punya Al-Quran. Itu Allah bongkar rahasia iblis di dalam Al-Quran. Tetapi kenapa masih ada orang-orang pengikut-pengikut iblis? Sebab iblis bersumpah dia akan usik manusia 24 jam. Dan Allah bersumpah, aku akan ampuni manusia minta ampun kepadaku selama dia yakin aku akan ampuni dosa-dosanya, maka aku tak peduli seberapa besar dosa dia, aku akan ampuni. Masalahnya kita ini jarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu. Penting bagi kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada suatu kaum, kalau kalian ini tak melakukan dosa sehingga kalian tak beristighfar, maka Allah akan matikan kalian semuanya. Allah akan munculkan suatu kaum yang dia berbuat dosa dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan ampuni dosanya. Kenapa? Karena bentuk istighfar itu menunjukkan kelemahan kita kepada Allah, membuktikan bahwa kita ini hambanya Allah. Bentuk pengakuan kita kepada Allah, ya Allah aku ini berdosa, ya Allah aku ini silap, ya Allah aku ini melanggar perintahmu, aku ini melanggar perintah kekasihmu Nabi Muhammad. Bentuk pengakuan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kalau orang semua sebagai bos ada problem dengan pegawai atau dengan pekerjanya, kan paling suka kalau pekerja itu mengakui kesilapannya. Ya bos, saya silap bos, saya sini saya minta maaf bos, ampuni aku bos. Kan bahagia. Oke, kau dah mengakui. Bahkan di agama lain saja nak mengaku saja bayar. Bentuk pengakuan itu bayar. Tak bercakap dengan dia punya ulama, kemudian bayar. Ada kadang-kadang yang tak bayar, kemudian dikatakan oke, aku ampuni dosamu. Dah jadi macam Tuhan. Itu agama yang lain. Karena pengakuan itu penting. Kita mengaku diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu selalu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang selalu bertaubat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersumpah, demi Allah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah bersumpah, demi Allah, Rasulullah ini tauladan kita. Jangan kita mengatakan itu Nabi Ustaz. Nah, kalau Nabi tak kita ikuti, nak ikut siapa? Artis. Tak. Jangan pernah mengatakan itu Nabi Ustaz, itu ulama Ustaz, itu sahabat Nabi. Nah kalau kita tak ikut mereka dengan alasan seperti itu, kita nak ikut siapa? Nak ikut artis yang dekat Instagram, dekat live TikTok, nah dekat mana lagi media sosial. Apa yang kita nampak, apa yang kita ikuti. Tak. Allah ciptakan kita di dunia ini, Allah ciptakan kita tauladan. Cari tauladan itu supaya jadi guideline kita di dalam kehidupan kita. Rasulullah bersumpah, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Ini Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah tak ada dosanya, tak berbuat silap langsung, tetapi masih beristighfar. Kenapa? Sebab Rasulullah seafdal hambanya Allah. Hamba Allah yang paling sempurna itu Rasulullah. Bentuk kesempurnaan seorang hamba ialah dia mengaku kepada Allah, dia itu hambanya Allah. Dia itu perlu kepada ampunannya Allah. Itu tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah dia lebih daripada 70 kali, takkanlah kita yang sentiasa berbuat dosa, tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu mungkin sulit untuk berbuat dosa mata, tapi sekarang dosa mata ini mudahnya luar biasa. Sebelum tidur browsing iklan, semua iklan yang jahat di mata. Nak buka apa semua, WhatsApp ke, broadcast ke, apa benda, hampir semuanya 1 saat atau 2-3 saat mata kita akan tengok benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semudah itu mata kita berbuat maksiat. Kalau dulu tak, nak kena duduk dulu dengan orang-orang, ribah sana, ribah sini, maki sana, maki sini. Kalau sekarang, adalah dengar ribah orang dekat podcast, semua membicarakan kesilapan orang lain. Pas itu kita maki-maki dia sendiri. Pas itu kita tengok mata kita dengan perkara-perkara yang haram. Pagi tak istighfar, zuhur tak istighfar, asar tak istighfar, maghrib tak istighfar, isya tak istighfar. Kalau masuk di masjid yang ada bacaan zikir dan istighfar, ini apa benda dia buat zikir? Kenapa dia bacanya? Itu ciri-ciri dia sudah terjangkit penyakit ablasah. Itu jenis virus iblis yang disebarkan namanya ablasah. Artinya dia tak sadar dia itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa sahabatnya mengatakan, inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Sebagian para sahabat itu kalau pernah duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kita pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk beristighfar sebanyak 100 kali dengan membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dikira oleh sahabat Nabi sampai 100 kali, satu kali duduk. Nah, sekarang kita berapa kali ketika kita beristighfar? Kita perlu ada masa untuk mengakui kesilapan kita di hadapan Allah di malam hari dan sampai menitikkan air mata. Kalau sampai menitikkan air mata berarti kita sadar kita telah melakukan sesuatu yang berdosa dan kita sadar pasti hanya Allah yang ampuni. Mengampuni itu yang pertama, ditutupi dosanya. Yang kedua, dihilangkan kesannya. Karena dosa dan maksiat itu ada kesan, efeknya ada. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kesan itu tadi akan membuat memori kita itu hilang. Memori kita belajar agama, memori kita mendengarkan tausiahnya ustadz, memori kita baca kitab. Setiap kali kita bermaksiat, kita beristighfar hanya astagfirullahaladzim. Betul, dosa kita dihilangkan, dosa kita tetap, tapi kesan tak hilang. Kalau kita tak betul-betul taubat daripada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kita ini punya masa yang khas untuk Allah, memohon kepada Allah, mengakui kesilapan kita di hadapan Allah, menunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan selalu melakukan istighfar, meminta bertaubat kepada Allah, sehingga masuk di bulan suci Ramadan kita dalam keadaan bersih sebagaimana baby yang baru dilahirkan oleh ibunya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.